Haleluya. Haleluya. Salam kerajaan. Sekali lagi salam kerajaan. Sekali lagi salam kerajaan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita tetap bergelora. Katakan saya bergelora. Saya tetap berkobar-kobar. Kenapa? Karena saya percaya firman-firman yang sudah kita terima dari rumah Allah membuat tentunya kehidupan kita semakin berkobar-kobar. Tentunya kehidupan kita semakin strong. Katakan saya semakin strong. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Gembala suaranya agak sedikit terganggu, tapi saya harap pendengaran saudara tidak terganggu ya. Karena kemarin kayaknya hari yang cukup melelahkan, karena sepanjang hari dari pagi kami berjuang dari ujung ke ujung, dari ujung Cibinong sampai ke ujung Parung Panjang. Nah, jadi satu hari memang luar biasa. Tapi itulah sukacita. Kenapa? Karena saya percaya saudara yang ikut dengan kami, baik para wanita, ada bapak-bapak juga yang ikut. Ketika kita dengar firman, kita semakin bergelora. Amin. Apalagi anak-anak youth ketika dengar firman, pastinya firmannya sungguh mengenyangkan. Amin. Anak-anak muda diberkati lewat firman Tuhan. Oh, nggak ada suaranya. Anak-anak muda diberkati lewat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Anak-anak muda yang nggak ikut, waduh, sayang banget saudara. Karena memang firman yang dilepaskan luar biasa, dan makanya saya mendorong agar supaya nanti digalakkan terus, karena memang ada satu agenda agar supaya firman ini terus berakselerasi supaya kita semakin kuat tentunya. Karena sama seperti sebelum kita mulai ibadah kan Ibu Gembala udah nyanyikan lagu itu. Pada mulanya Engkau adalah firman. Ya memang mulanya firman saudara. Jadi segala sesuatu dimulai dari firman. Bilang segala sesuatu dimulai dari firman. Dan kita bisa mengeksekusinya lewat firman-firman yang kita terima tentunya. Katakan amin. Katakan yes. Saudara siap terima firman hari ini? Saudara siap diobok-obok hari ini? Haleluya. Saudara siap di cleansing hari ini? Saudara siap untuk dicabik-cabik hari ini? Bukan untuk mencelakai kita, tapi semuanya untuk supaya kita semakin dahsyat di dalam Tuhan. Amin. Supaya kita semakin dipola menuju kepada keserupaan dengan Yesus Kristus itu saudara. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan. Tidak berlama-lama, mari kita buka dalam Kitab Keluaran. Kita buka Kitab Keluaran bisa. Saya berdoa biar supaya infokus kita cepat diganti. Bisa ganti terserah. Mau LCD kah, mau LD Tron atau apa namanya. Haleluya. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi kita semua. Keluaran pasal 15. Coba kita buka Kitab Keluaran pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-22. Haleluya. Keluaran pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-22. Kita membaca ayat ini sampai ayatnya yang ke-27. Yang di belakang jelas kan suara Bapak Gembala? Walaupun agak serak-serak saudara. Mari kita baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga ya.
Keluaran 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. 1, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Terus sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah di sana, mereka di sana di tepi air itu. Katakan amin. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukan firman Tuhan ini. Saya percaya bahwa setiap firman yang kita terima pasti akan selalu membawa kita untuk mengerti akan sesuatu hal. Amin. Karena kita akan semakin dibukakan pikiran kita. Makanya saudara, ketika mendengarkan firman Tuhan ini saudara, saya harap saudara membuka seluruh panca indera saudara, terlebih indera-indera rohani saudara, supaya saudara benar-benar memahami akan firman Tuhan. Bukan hanya diolah lewat otak saudara, tetapi lebih daripada itu saudara taruh di dalam kehidupan saudara, bukan hanya di dalam hati. Seringkali kan orang bilang, oh taruh firman itu dalam hati. Sebenarnya bukan dalam hati, tetapi di dalam roh kita. Nah, dengar baik saudara, bahwa tentunya ketika kita membaca firman Tuhan ini, makasih. Tentunya ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita tahu bahwa ini adalah awal muasal bagaimana perjalanan orang Israel, perjalanan bangsa pilihan Tuhan ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Benar saudara? Dan kalau kita baca saudara, pada Keluaran pasal 15 ini, sebelum pasal 15 ini, pasal yang ke-14 ayat yang pertama mengisahkan di sana, menceritakan bagaimana Firaun mengambil tindakan untuk yang terakhir kalinya. Firaun bertindak karena waduh kayaknya kita udah salah nih, udah melepaskan orang Israel ini. Nah siapa lagi yang mau kerja ini? Soalnya kan lumayan banyak ini orang Israel. Saya lupa ya, kurang lebih 2 juta jiwa lah. Kurang lebih 2 juta jiwa mereka yang ada di bangsa Mesir. Dan mereka di Mesir kan menjadi budak saudara. Mereka, makanya saudara kalau lihat Mesir sekarang, itu peninggalan-peninggalan orang-orang Israel yang membangun dan sebagainya saudara. Jadi luar biasa. Kalau tidak salah mereka kan di sana kurang lebih hampir 400 tahun mereka ada di bangsa Mesir. Jadi beranak pinak di sana. Tadinya cuma berapa orang yang pergi? Cuma Yakub dan ke-12 anak-anaknya,
Yusuf sudah ada di sana dan kemudian beserta dengan istri-istrinya, budak-budaknya, nggak terlalu banyak mereka yang pergi. Dan mereka ditempatkan di satu tanah yang bernama tanah Goshen. Tetapi dengan semakin lamanya mereka di sana, akhirnya mereka menjadi budak. Nah, tadi kita sudah baca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-22, ketika akhirnya Firaun sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Tuhan menunjukkan kedahsyatannya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu menyertai orang Israel. Dan ini yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, percayalah bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Katakan amin. Nah, seringkali saudara, saya mau katakan bahwa seringkali perjalanan hidup kita, bilang seringkali dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ya, saya nggak bicara saudara nggak percaya, tapi sebagai kita orang-orang percaya, nah seringkali perjalanan kehidupan kita diperhadapkan Tuhan dengan suatu kondisi yang yang membuat kita kadang-kala mengalami hal-hal yang menakutkan. Kadang-kala Tuhan memperhadapkan kita kepada situasi dan kondisi yang membuat kita takut, membuat kita cemas. Benar nggak saudara? Seringkali Tuhan memperhadapkan, Tuhan izinkan kita untuk menghadapi masalah-masalah, saudara. Bangsa Israel, mereka selalu diperhadapkan dengan tantangan, dengan ketakutan. Bahkan sebelum mereka ada dikatakan di sana, sebelum mereka berada di Elim itu, saudara, di Mara, di ayat 22 itu, di Mara dan di Elim, saudara, mereka kan sedang menghadapi bagaimana ketakutan mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Nah, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kadang-kadang Tuhan memperhadapkan kita, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi cemas. Bahkan mungkin Tuhan memperhadapkan kita dalam hal yang membuat kita kadang-kadang sedih, saudara. Kadang-kadang kita mengalami kesedihan yang bukan hanya sekedar menangis, tetapi kesedihan yang mendalam. Saudara pernah nggak mengalami kesedihan yang mendalam sampai air mata pun, saudara, udah sulit untuk keluar? Karena kesedihan yang mendalam ini, saudara, membuat akhirnya orang tanpa disadari, ini saya mau katakan, tanpa disadari, membuat kadang-kala kita mungkin bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Membuat kita kadang-kala kita bersungut-sungut, kenapa ini terjadi Tuhan? Karena saking kesedihan yang begitu mendalam ini, kesedihan yang sangat benar-benar berat untuk kita hadapi. Tetapi lewat firman Tuhan ini saya ingin agar supaya saudara menyadari bahwa sekalipun, katakan sekalipun, Dia Tuhan yang sama yang memberikan, kadang-kala membuat kita menghadapi kecemasan, ketakutan, bahkan kesedihan. Tetapi Dia juga Tuhan yang sama yang akan menolong saya dan saudara, katakan amin. Dia Tuhan yang sama yang akan menolong kita, seperti bagaimana bangsa Israel. Mereka mengalami ketakutan, takut dikejar-kejar, mereka mengalami kecemasan. Makanya saudara, waktu mereka berangkat dari Laut Teberau, saudara, dikatakan di sana, saya ingin kita baca lagi ayat 22, dikatakan begini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Coba saya ingin saudara sambil membaca ini, saudara merenungkan bagaimana kira-kira kondisi orang yang berjalan di padang gurun yang tidak mendapatkan air 3 hari.
Kita berjalan dari sini aja ke depan, saudara. Pulang rumah, saya kalau dari rumah, pulang rumah langsung cari air. Harus juga saya. Ini 3 hari perjalanan gak berhenti. Kenapa mereka gak berhenti? Karena di pikiran mereka, wah jangan-jangan kita masih dikejar lagi kali ya. Masih ada ketakutan, masih ada kecemasan. Mereka berjalan, waduh. Bayangkan saudara 3 hari berjalan. Saya nggak membaca di sini apakah malam mereka istirahat, tapi nggak ada di sini. Dibilang 3 hari lamanya mereka berjalan dengan tidak mendapatkan air, sehingga akhirnya mereka sampai ke satu tempat yang bernama ini Marah. Tetapi mereka tidak ada air di Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Marah itu karena pahit rasanya. Saya tidak mendapatkan penjelasan apa-apa di sini kenapa airnya itu menjadi pahit. Saya tidak mencari juga di ensiklopedia Alkitab apa yang menyebabkan air itu menjadi pahit. Karena saya nggak mau saudara kenapa dia pahit. Intinya air itu pahit, itu sudah situ aja. Intinya air itu pahit, nggak bisa diminum. Saya ingin agar supaya saudara menyadari kadang-kala dalam perjalanan kehidupan kita sudah begitu capek kita berjalan. Perjalanan kita kan masih panjang ya. Katakan perjalanan saya masih panjang. Bukankah kita di bumi ini sedang berjalan? Amin. Bukankah saat ini kita sedang dalam perjalanan kehidupan? Amin. Kadang-kala kita mengalami dalam perjalanan kehidupan kita tidak mendapatkan air. Kita mengalami yang namanya kekeringan. Bilang, saya mengalami kekeringan. Nah, kita butuh air kehidupan. Amin. Karena air itu sumber kehidupan kita. Katakan amin. Nah, firman Tuhan katakan, ketika mereka sudah dapat air, tapi mereka tidak dapat minum karena pahit rasanya. Pahit air itu, saudara. Dan dalam kehidupan kita orang percaya, tadi saya sudah sampaikan, kadang-kadang kita mengalami begitu, saudara. Kehidupan kita mengalami pahit dalam hidup. Artinya kita nggak bisa menikmati kehidupan itu. Tetapi saya mau katakan, saudara, Tuhan yang sama, yang kadang-kadang mengizinkan kepahitan itu ada dalam hidup kita, tetapi Dia Tuhan yang sama juga yang akan menyatakan kemanisan hidup dalam hidup saya dan saudara. Amin. Dia akan menyatakan kuasanya, pertolongannya kepada saya dan saudara, kemanisan hidup tepat pada waktunya. Katakan tepat pada waktunya. Makanya lewat firman Tuhan pada siang hari ini saya rindu agar supaya kita mau belajar lewat firman Tuhan. Dari mengenai perjalanan bangsa Israel ini, saudara, kita akan menemukan bahwa dalam kehidupan perjalanan hidup orang percaya, seringkali kita menghadapi banyak hal. Ada banyak yang saya sudah tuliskan, tinggal bagaimana kita menyelesaikannya, saudara. Yang pertama, coba kita lihat ayat yang ke-22, kita baca sekali lagi. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Nah, apa yang kita temukan lewat firman Tuhan ini, bahwa kadang-kala dalam perjalanan kehidupan kita, bukan hanya orang Israel, tetapi kehidupan kita saat ini, katakan saat ini, dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, bukan orang yang tidak percaya, tapi orang yang sudah percaya di dalam Tuhan. Kadang-kadang perjalanan kita nggak selalu mulus. Katakan tidak selalu mulus. Bilang perjalanan kita nggak selalu mulus. Haleluya. Tidak selamanya perjalanan kehidupan kita seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita rindukan, seperti apa yang kita inginkan.
Nah, saya mau katakan di ayat 22 ini menyatakan kepada kita bahwa perjalanan hidup orang percaya banyak lika-likunya. Bilang kiri kanan, perjalanan orang percaya banyak lika-likunya. Iya, sebenarnya saudara, mereka harus menghadapi padang gurun, gak mendapat air. Penderitaan saudara. Nah, saya mau katakan kepada kita bahwa sama seperti orang Israel, mereka tentunya tidak menyangka, katakan tidak menyangka, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, bahwa yang ada di pikiran mereka kan apa? Musa, perkataan Musa kan, perkataan Tuhan melalui hambanya Musa, kamu akan ku berikan tanah perjanjian yang di sana ada kelimpahan susu dan madu dan sebagainya. Pokoknya tempat yang begitu menyenangkan. Bukankah kita juga mendapatkan janji yang sama oleh Tuhan? Benar kan? Ada satu negeri, ada satu tempat yang bukan cuma susu dan madu saudara, tapi tempat yang luar biasa. Bukan hanya bicara tentang, kalau bangsa Israel janji mereka selalu berbicara tentang kebutuhan jasmani, benar? Tetapi kita bukan kebutuhan jasmani saja, tapi kebutuhan rohani kita. Makanya dikatakan di sana tidak ada kertak gigi, ratap dan tangis tidak ada. Bukannya di dunia ini kita masih menangis, benar? Bukannya hari-hari ini kita kadang-kadang sedih, meratap. Tapi ada satu janji yang berkata bahwa di sana tidak akan ada lagi air mata. Haleluya. Tidak ada air mata. Tetapi realitanya perjalanan kita nggak mulus. Ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin hari ini engkau sedang menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan hidupmu. Anak muda mungkin sedang kesulitan mencari pekerjaan. Atau mungkin orang yang sedang bekerja, sedang mengalami kesulitan karena apa? Mendapat tekanan dari pimpinan. Harus kejar target nih. Atau mungkin orang yang sudah bekerja tetapi income yang dihasilkan nggak sesuai. Kenapa? Udah bekerja keras tetapi kecil. Apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan, yang kita bayangkan nggak sesuai dengan realita. Perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya banyak lika-liku. Banyak lika-likunya. Orang Israel, mereka nggak sangka saudara, waktu mereka dapat keluar dari Mesir, pikiran mereka sudah bisa langsung menikmati apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi realita di keadaan dalam kelapangannya, realita keadaan yang sebenarnya, mereka justru harus mengalami kesusahan. Mereka harus mengalami padang gurun. Dan itu mungkin yang kita sedang alami hari-hari ini, padang gurun saudara. Kering, kerontang, kekeringan secara jasmani dan mungkin secara rohani. Mungkin hari-hari ini kerohanian saudara sedang kekeringan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, walaupun kita banyak lika-likunya, kita lihat ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata begini, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kita baca sama-sama. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Pertama, bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya memang benar banyak lika-likunya. Ada tantangan, ada cobaan, ada ujian di sana.
Tetapi kita lihat bahwa sekalipun orang percaya mengalami banyak tantangan, ada ujian, ada cobaan mungkin. Saudara harus membedakan antara ujian dan cobaan ya. Saya nggak mau jelaskan lagi. Nanti saya jelaskan kalau saudara. Karena berbeda ujian dan cobaan, saudara. Kalau cobaan itu datangnya dari diri sendiri. Intinya gitu. Karena firman Tuhan berkata, karena engkau dicobai oleh keinginan-keinginan. Tapi kalau ujian itu datangnya dari Tuhan. Amin. Intinya begitu. Jadi kalau seandainya engkau sedang mengalami cobaan, berarti itu dari diri sendiri. Tapi kalau itu ujian itu biasanya memurnikan. Amin. Jadi ujian itu datangnya dari Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau katakan bahwa dalam perjalanan kehidupan orang percaya, seringkali kita mengalami tantangan, ujian, cobaan. Tetapi tujuannya untuk merubah kepahitan menjadi kemanisan dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan yes. Makanya saudara, kalau seandainya kita hanya sekedar lari dan menghindar dari masalah, dari kepahitan hidup saudara, ya, bukankah orang dunia juga melakukan hal itu saudara? Orang dunia juga ketika mengalami kepahitan mereka menghindar, nggak mau mengalami kepahitan. Orang Israel mereka sudah dapat air, tapi airnya pahit di sana saudara. Tetapi saudara, di ayat 25 Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Tiba-tiba ada sepotong kayu saudara di situ. Menunjukkan sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Bagaimana caranya? Cuma dengan sepotong kayu. Saya nggak tahu ya, sepotong kayu itu kayu besar atau kayu kecil, tapi intinya sepotong kayu. Tapi yang saya mau fokus di sini saudara, hanya sepotong kayu bisa merubah yang pahit menjadi manis. Amin. Sepotong kayu itu dilemparkan saudara, sehingga merubah kepahitan menjadi kemanisan. Nah, saya mau katakan bahwa hal yang sama Tuhan kerjakan kepada orang-orang percaya. Katakan amin. Melalui orang-orang yang percaya, melalui orang-orang yang beriman, melalui anak-anak Allah, Tuhan kadang-kala berikan kepada dunia, saya dan saudara yang mungkin bagi banyak orang, anggapan banyak orang mungkin gak berarti. Tapi saya berdoa biar supaya kehidupan saudara yang bagi dunia kadang-kala gak dipandang, kadang-kala dunia gak mau lihat kita, ataupun kadang-kala melihat kita dengan sebelah mata. Tapi saya rindu kehidupan saudara, walaupun gak dipandang, tapi saudara bisa merubah kepahitan menjadi kemanisan dalam setiap kehidupan orang. Amin. Katakan yes. Tidak ada yang mustahil saudara. Kayu itu saudara berbicara tentang apa saudara? Kayu itu berbicara tentang kehadiran. Kehadiran sesuatu yang masuk. Kayu itu juga bisa merujuk kepada kayu salib, saudara. Ketika kita percaya kepada salib, kenapa salib? Karena Yesus tergantung di sana. Karena Yesus yang menyelesaikannya bagi saya dan saudara. Katakan amin. Nah, kan Yesus yang sama kalau dia masuk dalam hidup seseorang, maka dia sanggup merubah kepahitan menjadi kemanisan. Ada banyak orang hari-hari ini hidup dalam kepahitan. Makanya dia harus mengenal Yesus, saudara. Amin.
Yesus yang sanggup mengubah kepahitan menjadi kemanisan dalam hidup saudara. Kalau ada Yesus di sana, wah, kehadiran Yesus selalu mengubah yang tawar menjadi manis. Katakan amin. Saya rindu kita mau baca satu ayat, saudara. Coba kita buka di dalam Lukas. Yohanes pasalnya yang kedua. Injil Yohanes. Yohanes pasal 2, ayatnya ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka sedang kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Perhatikan ayat ini. Setelah pemimpin pesta itu mengecek air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat pertama yang dibuat Yesus, dari air tawar menjadi air yang manis, air anggur, saudara. Perhatikan, kehadiran Yesus mengubahkan situasi. Amin. Saya rindu dalam kehidupan saudara. Hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami perjalanan hidup yang tidak menyenangkan. Ada banyak kecemasan dalam hidup. Ada banyak kekhawatiran dalam hidup. Ada banyak hal-hal yang membuat engkau mungkin khawatir, mungkin mengalami ketakutan. Ada banyak masalah yang membuat engkau kadang-kala mungkin merasa jatuh. Makanya engkau butuh Yesus hadir dalam hidup saudara. Supaya apa? Yesus bisa mengubah kepahitan dalam hidup saudara menjadi kemanisan. Katakan yes. Karena hanya Yesus, kehadiran Yesus yang bisa mengubah sesuatu yang tampaknya mustahil menjadi tidak mustahil lagi. Katakan amin. Apa yang sedang tampak mustahil dalam hidupmu hari-hari ini? Saya berikan saudara waktu untuk merenungkan. Apa yang hari-hari ini membuat engkau merasa kayaknya mustahil? Kayaknya mustahil. Kayaknya nggak mungkin deh. Engkau perlu Yesus dalam hidupmu. Yang engkau butuhkan bukan yang lain. Hari-hari ini saudara di Facebook, di Instagram, mungkin di media sosial, mungkin di YouTube dan segala macam, sedang menawarkan banyak hal. Engkau mau sukses, beli buku ini. Benar nggak saudara? Beli buku ini, beli buku ini. Nggak perlu beli buku itu. Engkau perlu Yesus dalam
Haleluya. Tantangan hidupmu selesai. Mengapa engkau hari-hari ini sedang sering mengalami hal-hal yang membuat seringkali engkau mempertanyakan kehidupanmu, apa yang salah ya dalam hidupmu? Aku sudah begini, bukankah kita seringkali begitu? Kita sudah lakukan ini, kiat-kiat sukses kita sudah baca bukunya tebal begini. Bagaimana caranya supaya sukses? Kalau kamu sukses satu, Yesus harus ada dalam hidupmu. Kehadiran Yesus bisa mengubah suasana dalam hidup saudara. Bahkan bisa mengubah yang pahit menjadi manis. Coba kiri kanan bilang, kau harus hadirkan Yesus dalam hidupmu, supaya kau gak kepahitan lagi. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen hidup dalam kepahitan. Makanya kenapa sakit-sakit? Makanya kenapa engkau gak sembuh-sembuh? Mengapa engkau akhirnya sering-sering stres, sering depresi? Kenapa? Ya karena engkau tidak menghadirkan Yesus yang bisa mengubahkan yang pahit menjadi manis dalam hidup saudara. Kalau mungkin saya tanya siapa hidup dalam kepahitan, saya yakin gak ada yang mau katakan. Tapi dari wajah saudara saya lihat, banyak kepahitan. Satu yang engkau perlu pribadi, bukan beli buku, bukan kau baca ini baca itu. Yesus yang kau perlu. Makanya Christ in me, Christ in you itu harus engkau benar-benar sadari. Bangun kesadaran, saya butuh Yesus. Katakan amin. Katakan yes. Yesus yang saudara perlu, saudara, sehingga mengubah segala kepahitan saudara menjadi kemanisan. Di ayat 25, masih di ayat 25 saudara, kembali lagi di ayat 25 dari Keluaran tadi, dikatakan begini. Sekali lagi, Musa, baca sama-sama. Saya dulu kita mau baca. Ayo, Keluaran ini tadi 15 ayat 25. Boleh tampilkan. Ya, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tadi lewat ayat ini, saudara, kita menemukan di sana, dikatakan di sana bahwa di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tuhan memberi perintah kepada Musa untuk apa? Melemparkan sepotong kayu ke air yang pahit itu. Dan ketika Musa melakukannya, sama-sama, ketika Musa melakukannya, maka air yang pahit itu menjadi manis. Air yang pahit itu menjadi manis. Nah, Musa melakukannya dengan apa? Iman. Katakan, Musa melakukannya dengan iman. Musa melakukannya dengan iman karena apa? Dia percaya kepada perintah Tuhan. Katakan amin. Mengapa hari-hari ini kehidupanmu belum selesai, belum beres? Pertama, karena engkau tidak mau melakukan. Karena engkau tidak mau melakukan. Boro-boro mau percaya, boro-boro mau melakukan, percaya dan juga saudara enggak mungkin. Musa ketika Tuhan bilang, Musa ambil kayu, lemparkan kayu itu. Musa belajar taat kepada perintah Tuhan. Katakan amin.
Musa mau belajar taat kepada perintah Tuhan, dia mau dengar-dengaran. Makanya kenapa hari-hari ini kehidupanmu selalu terombang-ambing. Kehidupan kerohanianmu, kehidupan pekerjaanmu, kehidupan pelayananmu, kok kayaknya gak berjalan sesuai dengan kemauanmu. Kenapa? Karena engkau selalu melakukan apa yang engkau mau, bukan yang Tuhan mau. Musa, dia melakukan perintah Tuhan. Musa, dia taat kepada apa yang Tuhan suruh. Makanya Tuhan katakan, di sanalah diberikan ketetapan dan peraturan-peraturan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mengapa perjalanan kita kok rasanya berat, terasanya banyak kesulitan, padang gurun terus yang kita alami. Kenapa? Mengapa hari-hari ini kau tidak mengalami penjebolan? Dalam pekerjaan kau tidak mengalami penjebolan. Rumah tanggamu tidak mengalami penjebolan. Engkau tidak mengalami terobosan. Masa mudamu nggak beda jauh dengan orang-orang muda di luar sana. Pernikahanmu kok begitu saja, hambar. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan ketetapan dan peraturan dan perintah Tuhan. Karena apa? Karena kau tidak punya iman. Kenapa? Karena kau tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Musa, waktu Tuhan berkata, Musa, lemparkan kayu. Dia melakukannya dengan iman. Maka yang kau melakukan segala sesuatu, jangan hanya asal, tapi lakukan dengan iman. Katakan yes. Bilang kiri kanan, lakukan sesuatu jangan asal-asalan. Lakukan dengan iman. Amin. Apapun yang kau mau kerjakan hari-hari ini, lakukan dengan iman. Dalam setiap pekerjaanmu, apapun jenis pekerjaanmu, engkau seorang guru kah, peternak mungkin kayak Pak Odrian, lakukan. Walaupun mungkin lagi ini kambing, lakukan dengan iman. Jangan saudara pikir, hanya melakukan hal-hal yang ini aja dengan iman. Hal yang tampak kecil pun engkau kerjakan dengan iman. Amin. Ketika engkau mengerjakan dengan iman, mujizat terjadi di sana. Amin. Sesuatu yang kecil, hanya kayu yang kecil, hanya kayu, tapi ketika kayu itu Tuhan bilang, Musa, lemparkan kayu itu. Dia mau taat. Dia mau taat kepada perintah Tuhan. Makanya mujizat terjadi bukan dengan sesuatu yang besar, mulai dari hal yang kecil. Taat. Bilang kiri kanan, kalau kamu lihat yang besar, perlu ketaatan. Taat perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh, nggak usah tanya. Mengapa kehidupanmu tidak terjadi penjebolan? Karena kau terlalu banyak mikir. Terlalu banyak pertimbangan dalam hidupmu. Nanti bagaimana? Yang ada di otak kita filsafat semua yang ada di dunia ini. Apa yang ada di dunia ini? Soalnya dihitung untung ruginya. Kalau nanti saya begini, waduh, lakukan saja. Amin. Musa juga dia nggak tahu waktu dia lakukan apakah mujizat terjadi, dia nggak tahu. Tapi dia punya iman. Kalau Tuhan yang suruh, saya lakukan. Iman selalu bekerja sama dengan firman. Ketika firman dilepaskan, hari ini firman dilepaskan kepada saudara. Yang dibutuhkan apa? Ketaatan saudara. Dengan iman yakin, maka mujizat terjadi. Mengapa mujizat terjadi? Tidak terjadi dalam hidupmu. Engkau mungkin berkata, saya punya iman, tapi firman tidak ada dalam hidupmu.
Ketika dengar firman, kau ngantuk. Ketika dengar firman, kau malah scrolling WhatsApp, buka yang lain. Makanya firman gak pernah masuk dalam hidup saudara. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau dalam hidup saudara tidak terjadi penjebolan, tidak terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara. Kenapa? Karena engkau pun meremehkan firman. Amsal katakan di ayat berapa itu? Amsal pasal berapa itu? Siapa yang meremehkan firman pasti akan menanggung akibatnya. Kenapa? Karena firman itu, Yohanes 1 ayatnya yang ke berapa? 14. Firman itu adalah Allah itu sendiri, dia. Waduh saudara, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri saudara. Katakan amin. Tapi kita seringkali ketika dengar firman, kita gak pernah menganggap firman itu hal yang luar biasa. Makanya tidak pernah terjadi sesuatu terobosan dalam hidup saudara. Karena engkau tidak pernah mau dengar, engkau tidak pernah mau taat kepada firman. Tetapi luar biasa Musa. Ketika Musa melakukan, dia mau taat, Tuhan mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Musa melakukannya dengan iman. Segala sesuatu yang dilakukan dengan iman, maka mujizat terjadi di sana. Amin. Bilang kiri kananmu, lakukan segala sesuatu dengan iman, supaya mujizat terjadi. Supaya mujizat terjadi, katakan yes. Amin. Perjalanan hidup orang percaya harus didasari oleh iman. Katakan amin. Jadi dalam setiap perjalanan kehidupan kita, segala sesuatunya tidak terlepas dari namanya iman. Apapun yang engkau mau kerjakan hari-hari ini, segala sesuatunya harus dasarnya, pondasinya harus iman. Ibrani 11 ayat 1 jelas. Iman adalah pondasi dasar dari segala sesuatu yang kita lihat atau tidak kita lihat. Tidak kita lihat, dan menjadi bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang menjadi harapan saudara? Apa harapan saudara? Bilang dalam hati, ini harapan saya. Dasarkan itu di atas iman. Amin. Iman harus menjadi landasan dalam perjalanan hidup kita. Sama-sama katakan, iman harus menjadi dasar dalam perjalanan saya sebagai orang percaya. Karena kalau engkau melakukan segala sesuatu dasarnya bukan iman, maka yang akan ada di sana bukan mujizat. Yang akan ada di sana kekecewaan, kehancuran, kelemahan, apalagi di sana ancaman, apalagi pengkhianatan, apalagi sebutkan segala sesuatu yang negatif. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara ketika engkau berjalan tanpa iman. Tetapi kalau engkau berjalan dengan iman, segala yang negatif dibuat positif oleh Tuhan. Katakan yes. Waktu engkau berjalan ada kelemahan gak? Ada. Waktu engkau berjalan ada ancaman gak? Ada. Waktu engkau berjalan ada tantangan gak? Ada. Kadang-kadang kita mengalami, mau jalan tuh ini gak bisa jalan, ini gak bisa. Gak bisa jalan, kenapa? Banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi dengan iman, tantangan pun kita bisa geser. Kita bisa angkat itu semua. Katakan amin. Tantangan bisa kita lewati, asalkan ada iman dalam hidup kita. Tuhan tidak berjanji bahwa ketika kita berjalan dengan iman gak ada tantangan. Enggak. Tuhan gak pernah janjikan itu. Selalu ada masalah, selalu ada tantangan. Tapi iman membuat saya dan saudara kuat. Katakan yes. Iman yang membuat saudara bisa menghadapi segala sesuatu.
untuk supaya iman ada, firman Tuhan bilang apa? Harus ada firman. Di mana itu? Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana mau tumbuh iman? Engkau tidak pernah dengar firman. Makanya engkau ketika dengar firman, kau harus anggap firman itu lebih dari segala sesuatu. Makanya kenapa Bapak Gembala dan Ibu Gembala ketika dengar firman, yes, 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 kami tangkap firman itu taruh dalam hidup kami. Kenapa? Karena kami tahu firman lebih berharga dari segala sesuatu. Karena apa? Untuk menghadapi tantangan kami bukan bawa doa dan puasa. Firman yang melesaikan segala sesuatu. Katakan amin. Firman yang bisa membuat itu selesai. Firman yang berakselerasi. Firman yang membuat kami bisa mengangkat semua beban kami. Bukan dengan pujian dan penyembahan. Ketika ada masalah datang bukan engkau menyembah. Oh, firman itu yang akan membuat imanmu semakin kuat. Amin. Makanya kalau dengan firman, wah, kau harus semakin strong. Kalau dengan firman engkau cuma batasi 30 menit dengan firman. Saya pernah saudara dibatasi dengan firman. Pendeta, di sini 40 menit. Sudah kau undang lagi deh. Firman itu adalah sesuatu yang utama dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Firman itu sesuatu yang penting dalam hidup saudara. Tapi saudara selalu batasi firman. Pujian penyembahan boleh nggak lama? Boleh, tapi firman harus lebih lama. Ada orang yang mengeluh pada saya gini, bro, kok di gerejamu kalau firman 1 jam setengah sih? Kita aja dengar firman 40 menit udah bosan. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak pernah menaruh firman pada porsi yang sebenarnya. Dia tidak pernah menaruh firman di tempat yang seharusnya. Boleh nggak di gereja kita pakai lampu-lampu? Keren. Boleh. Saya nggak masalahkan. Yang penting banyak duitnya. Pasang aja. Mau pakai speaker apa? Terserah. Mau pakai alat musik puluhan juta, 100-an juta juga boleh. Tapi inti daripada ibadah itu adalah firman Tuhan. Bilang kiri kanan, inti ibadah kita adalah firman. Amin. Makanya kalau dengan firman jangan gosok-gosok kaki. Wah, kan. Ketika engkau menghadapi masalah di luar sana, engkau bukan menyanyi pujian penyembahan. Engkau nggak bisa menangkis setiap masalah dengan pujian dan penyembahan. Ku menyembah, nggak bisa. Firman yang akan menyelesaikan itu. Firman yang mana? Firman yang ada dalam hidup saudara. Ketika saudara takut, firman berkata, jangan takut, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ketika engkau sedang terpuruk, ingat, engkau lebih daripada pemenang. Firman itu yang dahsyat. Katakan yes. Tapi bagaimana engkau mau bertumbuh? Dengar firman, hari ini dengar firman ini, besok engkau dengar yang lain. Kau jadi bingung. Makanya mendengar itu harus dari satu. Gak boleh engkau dengar ini. Nah, yang ini ngomong ini. Nah, yang ini ngomong ini. Makanya gembala itu, saudara, satu. Kalau engkau sudah dengar yang lain, ya jadikan dia gembalamu. Supaya engkau bertumbuh imanmu di sana. Karena tugas kami bukan cuma gembala. Saya sedang membangun hidup saudara.
Makanya saudara harus tertanam di rumah Allah. Katakan yes. Katakan amin. Haleluya. Boleh mana? Udah geser ini kayaknya. Lurus ya. Haleluya. Saking semangatnya Bapak Gembala tadi udah angkat sudah. Tapi sekali lagi, ingat, firman harus berkolaborasi dengan iman, harus berkolaborasi dengan firman supaya terjadi mujizat. Kalau engkau mau mujizat terjadi dalam hidupmu, maka perbanyaklah firman dalam hidup saudara. Gak ada tawar-menawar. Berdoa boleh, berdoa perlu. Saya nggak mengajarkan saudara nggak berdoa. Jangan saudara salah. Doa itu sedang membangun kehidupan kita dengan Tuhan. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Lah kalau engkau cuma dengar-dengar firman, tapi engkau nggak punya komunikasi dengan Bapamu, engkau nggak mengenal Dia. Engkau mengenal Dia kan lewat firman. Ketika engkau mengenal Dia, engkau dekat dong dengan Dia. Amin. Bilang yes, Clay. Yes, katanya. Ayat 26. Ayat 26. Wah, ini ayat pamungkas kita. Baca sama-sama. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku itu guru besar Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Katakan amin. Katakan yes. Ini luar biasa saudara. Perjalanan hidup orang percaya banyak lika-likunya. Iya. Nggak mulus. Iya. Ada banyak tantangan. Iya. Benar, semua itu benar. Tetapi perjalanan orang percaya selalu disertai oleh Tuhan. Perjalanan orang percaya yang disertai dengan firman dan iman, maka semua akan bisa dilewati, semua akan bisa teratasi. Katakan amin. Karena firman itu adalah perjanjian kita. Perintahnya, perjalanan orang percaya itu penuh dengan janji-janji Allah. Ini bagian yang terakhir. Saudara percaya bahwa perjalanan kita sebagai orang percaya ada banyak janji Tuhan? Saudara percaya nggak bahwa kita ini perjalanan kita ada begitu banyak janji Tuhan? Saya mau katakan begini, bangun kesadaran saudara. Katakan, saya ini adalah umat perjanjian. Makanya firman Tuhan kita perjanjian lama, perjanjian baru. Karena kita ini umat perjanjian. Jadi saya dan saudara, perjalanan orang percaya penuh dengan janji-janji Tuhan. Makanya kalau engkau hari ini engkau bingung janji Tuhan yang mana, kasihan deh lu. Siapa yang tahu di Alkitab ada berapa janji buat saya dan saudara? Ada yang tahu? Ini udah lama sekali ini saya nggak pernah nanya nih. Catat. Firman ini saudara bisa googling juga. Ini dari berapa puluh 20 tahun lalu saya tahu. Waktu saya dibaptis, wah lagi suka baca-baca Alkitab. Salah satu PR gembala saya, cari ada berapa janji Tuhan dalam hidup orang benar, orang percaya. Saya cari, ya kurang lebih saya menemukan
kurang lebih waktu itu umur saya masih berapa ya? Bukan 20 tahun lalu. 20 tahun lalu berarti saya umur 20, berarti saya waktu masih umur 13 tahun pas dibaptis, saudara. Saya cari, waktu itu saya menemukan itu umur 13 tahun. Saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Orang kalau baca Alkitab 1 tahun baru selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca Alkitab cuma 1 minggu selesai. Minggu berikutnya saya baca lagi Kejadian sampai Wahyu. Namanya juga baru dibaptis. Lagi semangat ini. PR-nya cari janji Tuhan. Saya menemukan janji Tuhan yang bagi saya yang baru dibaptis, saya menemukan waktu itu ada kurang lebih 300. Tetapi saudara mau tahu sebenarnya ada berapa janji Tuhan dalam Alkitab yang kita punya ini? Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Catat, ada 33.000 janji Tuhan. Ada 33.000 janji Tuhan. Makanya kalau kita disebut orang umat perjanjian, ya benarlah orang janjinya begitu banyak dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Jadi pertanyaan, sudahkah janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara? Siapa yang mau maju ke sini? Sebutkan salah satu janji Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara. Ada? Apa ya? Keselamatan. Hidup kekal. Janji Tuhan loh. Banyak orang ketika ditanyai, ada banyak kan janji Tuhan? Banyak. Apa? Saya tanya gembala dulu ya. Nggak tahu janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan. Tetapi percuma banyak tapi engkau tidak nikmati. Pastikan hari ini ketika engkau dengar ada 33.000 janji Tuhan, itu harus tergenapi dalam hidup saudara. Itu harus terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Katakan sama-sama, Tuhan, saya mau semua janji-janji tergenapi atas hidup saya. Amin. Karena kita ini umat perjanjian. Saya dan saudara itu umat perjanjian. Makanya aku, kalau saudara umat perjanjian, kalau saudara menyadari bahwa saudara itu umat perjanjian, kehidupan saudara pasti nggak biasa-biasa saja. Katakan amin. Kenapa? Nah ini kata kuncinya. Karena janji Allah dalam hidup saya, catat, dengar baik, tanamkan, camkan ini. Karena janji Allah dalam hidup orang percaya selalu berbicara kepastian. Janji Allah itu ya dan amin. Katakan yes. Janji Allah gak ada bilang mudah-mudahan. Gak ada. Janji Allah itu adalah kepastian bagi kita. Amin. Bilang sama-sama, janji Allah itu adalah kepastian bagi saya. Artinya begini, kalau itu kepastian bagi kita, pada saat saudara membutuhkan, pasti Tuhan akan memberikan. Karena pasti. Amin. Yang penting bukan untuk kedagingan saudara. Amin. Sekali lagi, karena gini, jawaban Tuhan dalam kehidupan kita bukan hanya ya, tetapi tidak pun itu jawaban. Katakan amin. Tidak pun itu adalah jawaban bagi saya dan saudara. Jadi kalau Tuhan katakan tidak, bukan berarti Tuhan gak jawab. Tidak pun itu adalah jawaban bagi saya dan saudara. Makanya firman Tuhan, janji Allah dalam hidup saya selalu bicara tentang kepastian. Pasti Tuhan jawab. Amin. Sekalipun jawabannya mungkin enggak, tapi dia pasti jawab. Karena Allah nggak mungkin nggak menjawab setiap apa yang kita minta kepadanya. Orang dia suruh minta, orang dia suruh cari, orang dia suruh ketuk. Amin. Mintalah, ketuklah, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka kamu akan dibukakan. Jadi kita umat perjanjian minta.
masalah diberi atau tidak, tapi Tuhan pasti beri. Sekalipun mungkin pemberiannya tidak sesuai dengan apa yang engkau bayangkan. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, ini terakhir cerita tentang Daniel. Saudara masih ingat cerita Daniel? Waktu Daniel masuk dalam kandang singa, saya mau tanya, kenapa Daniel? Saya nggak bilang Pak Daniel langsung, saya enggak, bukan. Ini Daniel yang masuk kandang singa nih, bukan Daniel yang di Eskatos, bukan. Waktu Daniel, saya begini, saya mau tanya dulu. Saudara sadar nggak apa yang membuat Daniel kemudian akhirnya dia mendapat hukuman? Saudara lupa? Apa yang membuat Daniel sehingga dia mendapatkan hukuman masuk ke kandang singa? Nah, karena dia berdoa. Nah, Raja Darius berteman dengan Daniel, tetapi pegawai-pegawai yang di bawahnya dia, karena dia kan ada 123 kepala daerah. Bayangkan saudara, ini Raja Darius luar biasa. Nah, mereka cemburu dengan Daniel karena Daniel sohib, besti dengan Raja Darius. Mereka bikin satu kesepakatan, permufakatan, bahwa selama 30 hari ini orang nggak boleh meminta kepada siapapun, hanya boleh kepada raja, termasuk kepada dewa-dewa. Karena mereka cari-cari kesalahan Daniel. Mencuri nggak pernah, korupsi nggak pernah. Bilang kiri kanan menjawab korupsi. Penyuapan nggak pernah. Jadi segala kesalahan-kesalahan yang kita lihat di pemerintahan, yang kita lihat di dunia ini, saudara, nggak ada di dalam Daniel, walaupun dia duduk di pemerintahan. Jadi mereka bilang, apa untuk membuat Daniel ini bisa dihukum? Oh, dalam hal apa? Kesalehan hidupnya. Dibuatlah aturannya. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Waktu Daniel mendengar perintah itu, Alkitab mencatat apa? Jika waktu Daniel dengar perintah raja nggak boleh meminta kepada dewa-dewa, apa yang Daniel lakukan? Berdoa. Alkitab mencatat 3 kali sehari Daniel menghadap ke kiblatnya. Ini orang-orang kan suka copy paste. Ini Daniel yang lakukan ini. Kiblatnya Daniel itu Yerusalem. Daniel selalu melihat ke Yerusalem. Dia buka jendela kamarnya dan dia memandang ke Yerusalem dan dia berdoa. 3 kali sehari dia berdoa. Saya mau tanya kepada saudara, perintahnya kan apa? Barang siapa yang berdoa, yang meminta kepada dewa-dewa, siapapun, maka dia akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Ini peningkapan buat saudara. Saya mau tanya saudara, waktu Daniel dengar perintah itu, menurut saudara apa yang Daniel doakan? Saya percaya Daniel berdoa, Tuhan, jangan sampai saya masuk dalam singa. Benar saudara? Dia pasti berdoa, Tuhan, jauhkan saya dari orang-orang yang mau mencelakai saya, yang mau memasukkan saya masuk ke dalam gua singa. Benar? Dia pasti berdoa begitu. Sekarang jadi pertanyaan, apakah Tuhan meluputkan Daniel dari gua singa? Apakah Daniel tetap masuk gua singa? Kadang-kadang Tuhan berikan bukan sesuai dengan apa yang kita doakan, tapi Tuhan sedang mempersiapkan Daniel. Sekalipun engkau masuk dalam gua singa, tapi singa tak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang kita Tuhan izinkan masuk dalam penderitaan, pencobaan, tapi iblis gak bisa ngapa-ngapain kita. Amin. Amin. Mungkin hari ini kau sedang berdoa, Tuhan, jangan buat saya jatuh, jangan buat saya ada orang yang menyerang saya, jangan. Waktu ibu gembala kecelakaan, kami sebelum berangkat berdoa, Tuhan, jauhkan saya, yang bikin doa saudara. Jangan saudara pikir saya nggak berdoa. Jauhkan saya, istri saya, anak-anak saya dari kecelakaan, baik itu menabrak
ditabrak, di puncak ditabrak Ibu Gembala. Apakah kemudian doa saya akan dijawab oleh Tuhan? Tuhan tetap jawab. Kenapa? Udah mau dilindas Ibu Gembala, dia nggak ada bersungut-sungut. Saya bilang, saya berdoa khotbah loh hari Minggu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kecelakaan itu juga bagian dari kehendak Allah supaya apa? Kita mengucap syukur. Karena Tuhan sedang melatih kita. Respon kita ketika kita mengalami segala sesuatu apa? Katakan yes. Kemarin ibu-ibu sudah dengar khotbah ya tentang mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu kan bagian dari kehendak Tuhan. Amin. Waktu di komunitas, luar biasa firman. Jadi sama seperti Daniel tadi, Daniel juga berdoa, Tuhan, ada ini orang ini mau masukkan saya ke wasinya kalau saya menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Pasti dia berdoa supaya Tuhan jangan sampai dia masuk dalam wasinya. Tapi Daniel tetap masuk. Tapi ingat, walaupun Daniel masuk dalam setiap pengujian, pencobaan, dalam hal-hal yang dalam tanda kutip kecelakaan sekalipun, tapi penyertaan Tuhan tetap bersama-sama dengan Daniel. Katakan amin. Jadi hari ini saudara, ketika engkau menghadapi segala sesuatu dalam hidup saudara, sekalipun itu kepahitan, hadirkan Yesus dalam hidupmu, maka yang pahit akan menjadi manis. Amin. Lakukan segala sesuatu dengan iman. Bagaimana supaya ada iman? Engkau harus dengar firman. Amin. Kenapa? Karena kita adalah umat ketetapan, umat perjanjian yang hidup dari janji-janji Allah. Makanya hari ini jangan engkau cuma hidup dari janji-janji orang, janji-janji Tuhan. Hidup di janji Tuhan, jangan janji orang yang kau kejar-kejar. Dia janji loh, dia janji Tuhan yang kau kejar, bukan janji orang. Karena janji orang tarso, besok-besok. Yang besok tarso, nanti itu saudara. Tapi janji Tuhan, ya dan amin. Ketika dia berjanji, dia pasti menepati. Katakan amin. Jadi sekali lagi, bilang sama-sama, perjalanan orang percaya memang banyak tantangan, tetapi saya tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai hidup saya. Katakan amin. Makanya mulai hari ini, bukan nanti keluar, tapi saat ini juga ambil keputusan. Saya mau berjalan dengan iman. Sekali lagi, saya mau berjalan dengan iman. Ketika mau berjalan dengan iman, kelimpahan, keberkatan akan menjadi bagian saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Mari saya undang Ibu Gembala.